Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar puasanya hari ini? Kita sudah melewati 10 hari bulan Ramadan dengan berbagai kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kami sedang berada di Korea Selatan menjalani puasa di bulan atau di musim semi di negara ini. Sahabat muslim, seringkali ketika bulan Ramadan tiba, kita mendengar ungkapan yang seringkali diasosiasikan sebagai hadis Nabi seperti awwalu syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, yang kalau diartikan awal bulan Ramadan adalah rahmah, kemudian pertengahan bulan Ramadan adalah maghfirah, dan akhir dari bulan Ramadan adalah kebebasan dari neraka. Nah, ini kalau kita tinjau dari perspektif ilmu hadis, karena sering dianggap sebagai hadis Nabi, maka yang perlu kita tilik adalah sanad daripada hadis ini. Hadis ini kalau kita lihat diriwayatkan atau dapat kita temukan dalam beberapa kitab dhaif seperti Al-Kamil itu Afa karya Ibnu Adi, ataupun Ad-Du'afa Al-Kabir karya Al-Ukaili, ataupun juga Tarikh Dimasyq karya Ibnu Asakir. Dan hadis ini versi panjangnya itu juga dapat kita temukan dalam Sahih Ibnu Huzaimah ataupun dalam Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Namun sayang, ketika kita lihat sanad daripada hadis ini, terdapat 2 rawi paling tidak yang bermasalah. Pertama adalah Salam bin Sawar, atau nama lengkapnya adalah Salam bin Sulaiman bin Sawar, yang dinilai oleh para ulama sebagai munkarul hadis, atau orang yang mungkar hadisnya, yaitu orang yang menyelisihi rawi yang sikoh atau riwayat yang sikoh. Dan yang kedua, terdapat seorang rawi bernama Maslamah bin As-Sol, yang dinilai oleh para ahli kritikus hadis sebagai orang yang matrukul hadis, atau yang matruk, diduga berbohong. Sehingga dari sini hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif, ya. Dhaifnya yaitu sampai pada level matrukul hadis atau muttaham bil kadzib, diduga palsu. Sehingga ini merupakan kualitas hadis yang parah, ya, atau hampir parah, karena paling parah adalah hadis palsu. Sehingga dengan demikian hadis ini sejatinya tidak bisa dijadikan sebagai landasan atau tidak bisa dijadikan sebagai hujjah mengenai klasifikasi bulan Ramadan, yaitu awal pertama sebagai rahmat, kemudian pertengahan sebagai maghfirah, dan akhir sebagai itqum minan nar atau kebebasan dari api neraka. Akan tetapi jika kita tengok dalam makna atau hadis-hadis lain berkaitan dengan bulan Ramadan yang lebih luas lagi, lebih komprehensif, maka bukan berarti bulan Ramadan ini tidak menyimpan rahmat, maghfirah, ataupun itqum minan nar, kebebasan dari api neraka. Kita dapat mendapati hadis misalnya yang sangat populer dan sahih, ketika bulan Ramadan datang maka dibukalah pintu surga dan ditutuplah pintu neraka, dan dikerangkeng atau dirantai para setan. Ungkapan dibukakan pintu surga ini oleh para ulama, misalnya Qadhiyat, memahaminya sebagai dibukanya rahmat, karena pada bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak dapat kita temukan di bulan-bulan yang lain. Sehingga itulah sebenarnya hakikat rahmat dari bulan Ramadan ini. Ketika kita dapat puasa Ramadan yang tidak terdapat pada bulan lain, kita dapat melakukan ibadah tarawih yang tidak terdapat dalam bulan yang lain, kita mendapati sahur dan juga berbuka yang di sana terdapat ibadah yang akan dicatat sebagai amalan kebaikan atau pahala, itu juga kita tidak dapatkan pada bulan yang lain. Sehingga itulah
rahmat daripada bulan Ramadan ini. Akan tetapi rahmat ini tidak kita batasi hanya pada awal saja, melainkan seluruh bulan Ramadan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Demikian halnya bulan Ramadan ini juga bulan maghfirah. Kita dapati hadis yang sahih juga, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampunilah dosa-dosa dia yang telah lalu, yaitu dosa-dosa yang kecil. Ini merupakan bentuk maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus di bulan Ramadan ini. Dan lagi-lagi maghfirah ini tidak terbatas hanya pada pertengahan dari bulan Ramadan, akan tetapi seluruh bulan, seluruh hari di bulan Ramadan ini. Demikian halnya itqum minan nar. Karena sejatinya ketika kita mendapatkan maghfirah Allah, maka itu pada artinya juga adalah kebebasan dari api neraka. Meski demikian, kita juga akan mendapati pada hadis yang sahih, lanjutan dari hadis, ketika datang bulan Ramadan maka dibukakan pintu surga. Di ujung hadis itu yang panjang terdapat bunyi atau ungkapan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin, bahwa bagi Allah memiliki hamba-hamba yang terbebas dari api neraka, dan itu berada pada seluruh malam di bulan Ramadan ini. Sehingga dari sini dapat kita pahami bahwa klasifikasi bulan Ramadan dengan awalnya rahmat, kemudian tengahnya maghfirah, dan akhirnya adalah bebas dari neraka, itu tidak demikian. Karena hadis yang berbicara spesifik seperti ini ternyata bermasalah atau semi palsu atau matruk. Justru malah lebih dari itu, bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat, yang rahmatnya menyeluruh di semua hari bulan Ramadan ini dalam ibadah-ibadah kita. Juga maghfirah yang menyeluruh di hari-hari bulan Ramadan ini 30 hari. Dan juga itqum minan nar, yaitu terbebas dari api neraka, dan itu di seluruh hari 30 hari pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ibadah di bulan Ramadan ini, khususnya puasa kita. Kita perbaiki kualitas puasa kita, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga mempuasakan hal-hal yang lain. Kita juga memperbanyak ibadah-ibadah yang lain, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak qiyamul lail, khususnya di 10 hari terakhir nanti. Dan semoga karena itu, semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghfirahnya, dan juga dibebaskan dari api neraka. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.